Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kajian subuh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan kaum yang suka menyukai akan pelajaran agama kita. Bagaimanapun sering kami sampaikan, semakin usia bertambah, semestinya seharusnya ketekunan kita dalam ketaatan kepada Allah semakin membaik. Dan itu harus. Kita sering melafadzkan dalam doa selamat, inna nas'aluka salamatan fid din. Keselamatan agama itu akan berdampak besar dalam kelanjutan kehidupan kita. Dan itu tidak hanya pada posisi ketika kita hidup di dunia. Insya Allah kita akan peroleh nanti pahala-pahala di akhirat kita nanti. Itu keyakinan yang harus tertanam dalam diri kita. Maka bila masjid kita sering mengadakan kajian-kajian dalam berbagai macam ilmu, bersyukurlah. Berarti kita diajari suatu kebaikan. Karena jujur kami setiap pagi itu pasti mendapatkan nasihat dari teman-teman di grup di WA itu, tahajud yuk, ayo subuh dan semacamnya. Itu sebuah ajakan-ajakan yang perlu kita respon. Kalau kita tidak bahagia dengan share-share yang bersifat baik, positif, aneh. Jadi ketika subuh kayak begini, alhamdulillah kita hadir dan mudah-mudahan istiqomah. Kita hadir dengan penuh keikhlasan, bahkan tidak ikhlas pun. Ada jamaah yang mungkin menggerutu, kajiannya itu melulu. Itu sebetulnya masih dapat pahala. Itu bisa merontokkan dosa kita. Ada juga yang kemarin ada obrolan-obrolan, bisa enggak kalau kita ada kajian HP kita off. Ada sebagian yang punya hobi posting-posting, akhirnya memposting siapa pembicaranya. Sebetulnya kalau dalam adab keilmuan itu hal yang perlu tidak wajib dilakukan dan tidak perlu diomongkan. Itu masuk dalam wilayah adab. Jadi siapapun guru kita, kalau dia menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, wajib hukumnya kita hormati. Dan wajib hukumnya tidak mencela atau tidak mengomongkan sesuatu yang tidak baik. Itu adab dalam mencari ilmu. Jadi jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk di antara kaum atau golongan yang menyukai ilmu pengetahuan. Karena itu akan mendatangkan banyak kebaikan pada diri kita. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini kajian kita hari ini. Jadi saya tidak tahu apakah jamaah sudah mengamalkan ini. Jadi nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. 3 hal. Tapi kita tidak akan membicarakan 3-tiganya. Cukup 1 saja. Karena membicarakan 3 panjang. 1 saja sangat panjang. Jadi jamaah yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita hadir di sini. Jamaah yang berbahagia, agama Islam itu agama ilmu, bukan agama mitologi, mitos. Bukankah Allah menurunkan ayat pertamanya Iqra?
Tapi Iqra ini sebagian besar kita akan sering mengatakan membaca. Ada seorang ahli tafsir sekarang menjadi imam besar di Istiqlal. Itu mentafsirkan Iqra itu 4 tahap. Tahap yang pertama adalah how to read. Bagaimana membaca. Kalau dalam dunia sekarang dinamakan dengan literasi, kemampuan membaca. Saya kadang senang lihat orang tua yang mungkin ya dengan sadar, penuh kesadaran diri, dan alhamdulillah masjid kita memfasilitasi itu. Ada kajian habis Isya membaca Al-Quran tahsin oleh guru-guru kita itu sebuah lompatan yang besar. Karena tidak banyak orang tua yang bisa jadi tidak sadar, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau belajar. Tidak bisa membaca Al-Quran, tidak mau belajar. Itu aneh. Jadi yang bapak-bapak mungkin maaf baru usia 50 tahun ke atas bisa membaca Quran, kemudian terpanggil, kemudian menekuni tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik, bersyukurlah. Kesempatan memperbaiki diri masih ada. Jangan sampai sudah dikoar-koar, sudah diumumkan berulang-berulang ada kajian membaca Al-Quran, ada tahsin, sedangkan membacanya juga tidak, kecenderungannya masih banyak kesalahan, tidak menjemputnya, aneh bin ajaib. Itu berarti tidak sadar akan kemampuan diri. Dan umat Islam sebetulnya pada level ini sangat banyak. How to read. Untuk membaca Al-Quran saja masih banyak yang tidak tahu, bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Maka bersyukurlah di antara kita yang sudah mendawamkan terutama membaca Al-Quran dan setiap hari punya target-target tertentu. Karena itulah yang semestinya harus kita lakukan. Kalau bahasa guyonannya, terus kita mana lagi yang harus kita pelajari kalau bukan Al-Quran? Itu yang how to read. Yang kedua adalah how to learn. Jadi tingkatkan kedua, mempelajarinya. Mempelajari bukan hanya dari bacaan, tapi isi. Jadi isi-isi Al-Quran ini kecenderungannya tidak banyak umat Islam mempelajarinya. Maka kalau terjadi kemunduran umat, salah satunya adalah meninggalkan Al-Quran. Dan jujur, kita sebetulnya perlu malu banyak. Apa malunya? Kita untuk Iqra saja bisa jadi belum khatam. Iqra, tingkatan Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, itu belum khatam. Jadi kadang malu gitu. Maka kalau misalnya Barat itu mampu sekarang pada posisi yang lebih baik daripada umat Islam, salah satunya adalah meskipun mereka tidak mengimani Allah dan Rasul, tapi menunaikan apa pesan-pesan dalam Al-Quran. Di antaranya apa? Kecenderungannya suka meneliti. Umat Islam tidak sampai ke sana. Umat Islam kecenderungannya adalah mitologinya lebih kuat. Mitos. Bukan ilmu pengetahuan. Padahal Islam dari pertama sudah hadir ilmu pengetahuan. Jadi jamaah yang berbahagia, ini sebuah catatan besar bagi kita. Mudah-mudahan generasi kita selanjutnya lebih baik dari kita. Jadi tidak hanya bertumpu pada how to read, how to learn. Nah yang ketiga ini yang juga tidak kalah penting, how to understand. Bagaimana memahaminya? Understand di sini tidak cukup paham Iqra itu membaca. Tapi apapun yang ada di sekeliling kita ini sebetulnya harus kita pahami dengan baik-baik. Jadi kalau misalnya, kenapa ada seorang anak keturunan kita yang sukses, ada seorang anak yang sukses dalam studinya, ada yang mungkin punya cucu alhamdulillah yang hafal Quran, itu perlu kita pelajari. Kenapa orang tuanya biasa-biasa saja, tapi anaknya sukses mempelajari Al-Quran 30 juz bisa khatam, hafalannya luar biasa. Itu tidak cukup hanya dengan berbasis kemampuan nalar logika kita. Perlu kita tengok, Bapak, Ibu, amaliyahnya apa. Jadi orang yang sukses dulu itu secara banyak hal, itu tidak cukup bertumpu pada kemampuan nalar. Bisa jadi ada support yang dilakukan oleh orang tuanya. Salah satunya bisa jadi orang tuanya suka Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Orang tuanya suka
puasa bid. Orang tuanya suka bersedekah. Orang tuanya hobi sholat tahajud malam. Itu amalia-amalia yang bisa jadi dibalik kesuksesan seorang anak ketika dalam studinya dia berhasil melampaui daripada teman-temannya yang lain. Jujur, ini titipan untuk orang tua. Jangan sampai orang anak-anak kita studi, modalnya hanya yang penting kita bisa membiayai mereka. Kan saya sudah membayar SPP, ya itu kewajiban. Tapi setiap Jumat pernahkah kita titipkan sesuatu? Saya berinfak untuk anak saya, untuk orang tua saya yang meninggal dan semacamnya. Itu seharusnya kita lakukan. Supaya apa? Ada backup, support yang dilakukan orang tua kepada anak, sehingga dia bisa mencapai tingkatan-tingkatan tertentu yang intinya adalah lillah, supaya ini bisa berhasil. Dan kalau kita tengok ternyata memang begitu. Banyak kiai-kiai besar itu tidak jauh daripada riyadhah. Riyadhah kalau bahasa Indonesianya tirakat. Bahasa Jawa tirakat itu ya kesadaran orang tua untuk mendekat kepada Allah dan meminta kepada Allah supaya keturunannya menjadi orang-orang yang alim soleh. Jadi jamaah yang berbahagia, how to understand ini dinaikkan tingkatan dari kesadaran secara emosionalnya juga harus ada. Dan ini harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang tua yang baik. Jadi bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas, minimal kalau habis maghrib sampai isya dekatlah dengan Al-Quran, berpikirlah yang banyak. Sebelum subuh sampai syukur-syukur sampai isyraq, banyaklah mendekat kepada Allah. Supaya apa? Kita ini nanti kalau kita meninggal ada kiriman-kiriman doa dari anak cucu kita, karena upaya kesadaran kita. Karena ini tidak banyak dari orang-orang yang mau sadar untuk mendoakan anaknya. Jadi kalau sering kami sampaikan di beberapa kajian itu, sehabis sholat 5 waktu jangan lupa doakan anak-anak kita. Jangan lupa doakan anak-anak kita, baik dari redaksi Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Banyak sekali ayat-ayat yang di situ sebetulnya memberikan semacam warning kepada orang tua, doakan anak-anak kita. Jangan pelit doa terhadap anak. Sudah sekedar hanya membiayai saja, doa juga tidak termunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang tua yang tidak peduli akan kelanjutan anak cucu kita. Itu yang ketiga. Jadi how to understand. Yang terakhir adalah how to evaluate. Ini tingkatan yang keempat. Ini melibatkan spiritualitas. Jadi dari berbagai macam kemampuan, kemudian kesadaran, kemudian pemahaman, kemudian dilibatkan juga spiritualitas kita. Artinya apa? Ada keyakinan-keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa kita, bahwasanya apapun yang ada di sekeliling kita itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Jadi kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu. Saya kadang-kadang kalau maaf, 1000 maaf. Buang air kecil. Kenapa di situ Allahumma inni a'udzubika minal khabasi wal khubus. Itu kita diminta berdoa. Kemudian hajat kita selesai. Ketika kita hajat selesai itu kita ingat sama Allah tidak? Bisa jadi kita plong. Enak ya, udah. Padahal di situ seharusnya kita ingat bagaimana risikonya bila mana kotoran-kotoran dalam tubuh kita Allah tidak keluarkan dengan sistem yang Allah sudah ciptakan. Karena maaf, ada saudara kami yang punya penyakit dan penyakitnya sekedar kentut, kentut. Kemarin juga ada orang sekedar kentut saja susah. Akhirnya apa? Badannya itu
sedikit membesar dan tidak sehat, sekedar kentut. Makanya ketika keluar dari kamar mandi kita akan baca apa? Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami. Bisa jadi ketika kita dalam kamar mandi, ketika kita buang hajat, kita lupa bahwasanya ada sistem yang Allah ciptakan supaya kita hidup kita sehat. Jadi kesadaran kayak ini bisa jadi luput dari kita. Karena kita sebenarnya yang penting kan sudah selesai. Makanya ada dalam ajaran agama kita Pak, adab masuk kamar mandi. Adab-adab itu mengajarkan kepada kita supaya kita sehat secara fisik maupun rohani. Secara fisik kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Keluar dari kamar mandi kita terbebas dari hal-hal yang melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi ghufranaka. Mudah. Tapi untuk memahaminya kita butuh ilmu. Kita butuh ada orang yang menyadarkan kita. Hati-hati loh. Makanya kalau maaf, ada jamaah atau ada orang yang jatuh di kamar mandi pasti stroke. Di antara yang risiko terbesarnya masuk jatuh stroke. Kalau dilacak itu bisa jadi masuk kamar mandi bukan dari kaki kanan, bisa jadi kaki kiri, bukan dari kaki kiri tapi kaki kanan, dan sebaliknya. Model-model kayak begini tidak banyak yang menyadarinya, bahwasanya ada faedah besar. Kenapa kita harus buang air besar? Kenapa kita buang air kecil dan semacamnya? Maka berbahagialah ketika Allah memberikan kesadaran kepada kita. Kenapa kita harus berdoa dulu? Kemudian keluar pun kita juga berdoa. Kita tidak boleh membaca Allah dalam kamar mandi. Kita tidak boleh baca bismillah secara lafaz. Itu supaya apa? Kita ada adab itu kita lakukan. Jadi jamaah yang berbahagia, panjang sebetulnya untuk berbicara tentang hal yang lain. Tapi kita akan fokus pada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan 10 menit lagi, karena kalau kelamaan juga tidak terlalu baik. Jadi ilmu nafi ini kita mengutip dari salah satu seorang Imam Al-Haddad mengatakan begini. Fayam bagi lil aqil an-najib ayastaghila minal ulum bil muhimmi an-nafi bal bil ahammi anfa fi haqqi nafsihi bil khusus summa fi haqqi ghairihi in ta'ahhala lidzalika wa faragha lahu wa dzalika li anna al-umra qasirun wal waqtu azizun wal mautu qaribun was safaru ba'idun. Jadi kalau ingin mengukur apakah ilmu itu bermanfaat atau tidak, kalau mengutip dari Imam Al-Haddad ada beberapa kriteria. Di antaranya apa? Seyogyanya bagi orang yang berakal, cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu diantara indikatornya adalah memikirkan setelah kematian. Jadi bukan poya-poya dalam kehidupan ini, bukan seenaknya hidup ini, tapi dia pikirkan apa yang akan saya dapat setelah meninggal. Maka dalam Quran surat Al-Hasyr dikatakan kan, hal yastawi ladzi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama orang yang golongan orang masuk neraka dengan yang masuk surga. Kita mau pilih yang mana? Maka ilmu yang nafi' mengajarkan kepada kita itu. Jadi kita termasuk orang yang cerdas. Di antaranya apa? Memikirkan. Dan setelah itu tidak cukup memikirkan, mengeksekusi. Di antaranya apa cara mengeksekusi kita? Ketaatan kita pada Allah. Kita mau sholat subuh berjamaah, bahkan sebelum subuh sudah di masjid. Sebelum kumandang azan kita sudah sholat. Bahkan ada kan nasihat dari ulama kita itu, orang yang keren di masa sekarang itu orang yang menunggu sholat. Itu orang keren. Jadi termasuk bapak-bapak yang hadir sebelum adzan itu super keren. Karena orang lain belum bangun sudah bangun. Jadi orang lain belum bangun sudah bangun ke masjid. Dari rumah sudah mau berwudu dulu. Hitungannya luar biasa.
dibanding wudhu di masjid. Kemudian pakai parfum dan berbagai macam aksesoris, berusaha apa? Good performance, penampilan yang terkeren menghadap Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk itu. Jadi kalau menghadap Allah yang terkeren, baju yang bersih suci. Jadi itu akil, cerdas. Karena tidak banyak. Kadang ada orang sholat seenaknya, meskipun ya kita tidak bisa mengukur dari sisi fisiknya, tapi itu menunjukkan bagaimana kita memiliki adab yang baik. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang cerdas, menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang penting dan bermanfaat. Ini menjadi masalah. Jujur, kita sebetulnya mempelajari agama ini serius atau tidak? Itu bisa kita lihat dari keseharian kita. Makanya kalau kita bisa berlama-lama di masjid, alhamdulillah saya itu punya hobi. Kalau ke masjid, HP saya pasti saya tinggal. Kalau toh saya bawa, saya matikan ketika sholat. Maaf, saya tidak menyinggung, tidak menyindir. Karena ada sebagian dari teman-teman kami mengatakan itu di masjid ke bawa HP. Ya memang begitu. Mau pemain bola aja nggak boleh bawa HP. Pemain bola masuk lapangan nggak boleh bawa HP. Nggak ada. Jangankan HP, kuku aja itu diperiksa. Kami dulu pemain bola itu, kuku diperiksa. Itu pemain bola. Nah sekarang kita ke masjid, ada adab yang semestinya kita lakukan. Nah termasuk orang yang cerdas, ketika sholat dimulai atau sebelum sholat dimulai, mati, off, latihan kalau belum bisa. Jadi ilmu-ilmu yang penting apa? Ilmu yang berbicara tentang bagaimana kita hidup baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah ilmu agama. Sekedar mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Habibie, presiden keempat ya, ketiga. Kalau beliau boleh memutarbalikkan waktu dari kalau suruh milih apakah ilmu teknologi atau ilmu agama, beliau pilih ilmu agama. Karena apa? Menenteramkan. Jadi ilmu agama kita ini menenteramkan. Supaya tentram gimana? Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ukurannya jelas. Itu indahnya ilmu agama. Makanya kalau diajarkan akidah tentang keimanan, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, kemudian bagaimana bersahadat, bagaimana sholat, dan itu berbasis keimanan akidah yang benar, nikmat. Sholat itu nikmat, sujud itu nikmat, tapi jangan lama-lama juga, karena ada sebagian mungkin yang punya hajat, ada batas-batas tertentu kewajaran yang harus kita lakukan kalau jadi imam. Jadi tidak perlu berlama-lama, sewajarnya. Semuanya nikmat. Karena apa? Penuh dengan pahala. Yang kedua, merontokkan dosa-dosa kita. Dampak dari pahala dan dosa tadi apa? Itminanul qalb, ketenangan jiwa. Apa yang dicari hidup ini kecuali ketenangan jiwa? Ilmu-ilmu yang bermanfaat, bahkan ilmu yang paling penting dan paling bermanfaat. Nah ini harus kita cari itu. Di antaranya apa? Ya ilmu tentang ketuhanan. Jadi ma'rifatullah, tahu, paham tentang Allah, itu mendatangkan banyak hal yang baik. Jadi sekedar maaf, kira-kira kita berdoa itu harus wajib dikabulkan oleh Allah atau tidak? Silahkan sedikit direnungkan. Harus wajib dikabulkan oleh Allah tidak? Yang kedua, kita berdoa atas dasar itu perintah Allah, atau bisa jadi kita berdoa mendikte Allah. Dan kita kan berdoa, sering berdoa. Kita harus naikkan grade-nya, levelnya harus, tingkatannya kita naikkan. Jadi ada ayat Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi, dan semacamnya itu. Ud'uni astajib lakum. Hadisnya apa? Doa mukhul ibadah, doa silahul mu'min. Ini kalau basisnya hanya pengetahuan tidak cukup. Harus dibasis atas dasar iman. Iman pun harus dinaikkan. Di antaranya apa? Jangan dibiasakan kalau kita berdoa
Ya Allah, aku berdoa kan, aku sudah berdoa, masa gak dikabulkan? Tidak perlu terdetik dalam jiwa kita begitu. Karena apa? Itu doa semacam itu level lampu Aladin. Memaksa Tuhan untuk mendikte, memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus naikkan grade lagi. Salah satunya apa? Engkau memerintahkan hambamu untuk berdoa. Maka hambamu sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya patuhi doa. Maka saya lakukan doa. Dan doa pun panjang kalau sendiri. Kalau jamaah secukupnya, sewajarnya. Jadi hal-hal semacam begini kalau kita hanya melibatkan pengetahuan saja tanpa kesadaran, pengetahuan yang lebih secara spiritual, maka bisa jadi doa kita tanda kutip memaksa Tuhan, mendikte Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya doa kita adalah, ya Allah, Engkau memerintahkan aku untuk berdoa, maka aku berdoa. Engkau kabulkan atau tidak, semuanya baik. Semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik. Mudah-mudahan Engkau meridhoi atas apa yang saya lakukan. Jadi jamaah yang berbahagia, ini diantara contoh-contoh ilmu yang bermanfaat. Jadi sekedar doa saja level kita bisa jadi masih level yang paling dasar. Salah satunya adalah hobi, senang, terdetik dalam jiwa kita. Ya Allah, saya sudah berdoa, kenapa enggak Engkau kabulkan? Mempertanyakan Allah. Padahal mempertanyakan itu ada semacam, maaf tanda kutip, suudzon. Seharusnya husnudzon. Apapun yang terjadi itu baik untuk kita. Karena pengetahuan kita yang sangat terbatas, sering menghakimi Tuhan, kok enggak dikabulkan. Jadi kita tertimpa apapun itu sebetulnya sesuatu baik bagi kita. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya tadi dikatakan, baru kemudian jika ada kemampuan dan ada waktu yang luang, maka bisa sibuk dengan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu-ilmu duniawi insya Allah bermanfaat, itu ilmu ekonomi bermanfaat, semuanya bermanfaat. Hal ini dikarenakan umur itu pendek. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, harus mulai siap-siap. Ketekunan yang berbasis ketaatan kepada Allah itu harus semakin dimaksimalkan. Maka kalau sering kami sampaikan itu, cobalah kita latihan mendisiplinkan diri kita untuk banyak beribadah kepada Allah, terutama sujud kita harus lebih banyak. Salat nawafil kita lakukan. Itu diantara cara kita mensyukuri Allah atas nikmat umur. Karena ingat, umur kita tidak lebih, bisa jadi tidak lebih dari 80 tahun. Yang sudah sampai 80 itu sudah terlalu banyak bonus. Jadi 63 itu sudah luar biasa. Jadi kita perlu berguru pada saudara-saudara kalian, mbah-mbah kita, bapak-bapak kita yang sudah secara usia sudah lanjut. Karena umur kita pendek. Kemudian waktu itu berharga. Maka pagi hari, apapun waktu yang kita lampaui, 24 jam itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu. Karena waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. Lantarnya ayyamul lati madhat. Mudah-mudahan yang sebelumnya sudah kita lalui itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita cerdas bagaimana kelanjutan daripada kehidupan kita ini. Was-safar ba'id. Safar ba'id itu akhirat itu masih jauh. Dalam arti kata, perjalanan menuju akhirat masih jauh. Setelah kematian ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Jadi ini warning bagi kita semua jamaah yang berbahagia. Ilmu agama insya Allah akan banyak menyadarkan kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Maka tidak boleh rasa bosan hinggap dalam diri kita, sehingga ketika ada pelajaran-pelajaran penting atau ajaran-ajaran yang menyadarkan kita akan kehidupan ini, kita tolak. Maka kajian-kajian yang ada di masjid kita ini mudah-mudahan semakin hari, semakin waktu, semakin meriah. Dalam arti kata, niat kita untuk memakmurkan masjid, niat kita untuk memperbaiki agama kita, kesadaran keberagama ini semakin baik.
Karena inna nas'aluka salamatan fid dan selanjutnya sampai akhir itu doa yang sangat luar biasa. Dan itu dimulai daripada keselamatan agama. Di antara keselamatan agama adalah pemahaman kita tentang agama ini baik, semakin baik dan lebih baik terus dan lebih baik. Bukankah dikatakan at-taghyiru ilal kamal? Kita harus merubah menuju kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu harus terus kita lakukan. Jadi al-muhafadzatu ala jalbil masoleh wa taghyiru ilal kamali. Jadi mengubah sesuatu yang sudah baik ke tingkat kepada kesempurnaan, dan itu harus kita lakukan supaya apa? Kehidupan kita semakin hari semakin baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, kami persilahkan. Sudah cukup lama, kira-kira ada setengah jam lebih. Sekedar untuk mensupport, ada ayat yarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ayat ini adalah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Di situ Allah menjamin, memberikan garansi siapapun orang yang beriman, satu, yang kedua memiliki ilmu pengetahuan, ditingkatkan derajatnya. Itu garansi. Ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang menyukai ilmu pengetahuan, dan kita juga wajib mengestafetkan, menggenerasikan anak cucu kita berilmu. Jangan sampai anak cucu kita jauh dari ilmu. Dan ilmu agama menjadi dasar dari semuanya. Dan Allah akan tinggikan. Ini jaminan Allah. Dan itu harus yakin. Jadi orang-orang yang secara kehidupan itu mudah, salah satunya adalah memiliki ilmu pengetahuan. Maka ada sebuah syair yang disampaikan oleh almarhum Ustaz Zainuddin Amjad kalau tidak salah. Hidup dengan iman terarah, hidup dengan ilmu itu mudah. Jadi kalau ingin menjalani kehidupan ini dengan mudah, maka milikilah ilmu. Belajarilah ilmu sampai liang lahat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tidak ada istilah end, tidak ada istilah selesai belajar. Sampai maut menjemput, kita berhenti mencari ilmu. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak sabar, tekun dalam menjalani ini. Karena ini sebuah garansi yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus yakin 100%, lebih daripada itu baik. Jadi tidak ada istilah berhenti mempelajari ilmu. Kadang jujur saya, maaf, setiap Sabtu pagi itu iri melihat bapak-bapak ngaji Al-Quran dengan tafsirnya. Alhamdulillah kami jurusan tafsir juga. Kalau yang sempat monggo silahkan dilanjutkan. Jadi itu kesempatan, mudah-mudahan apalagi itu. Kalau sudah mendengar ayat hadis Nabi man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Sering kami sampaikan di murid-murid kami itu. Saya suruh pilih mana? Mati ketika menuntut ilmu. Mati di dalam kelas atau mati di rumah. Kalau Anda memilih yang di rumah, belum tentu fi sabilillah. Tapi kalau kamu ke kampus, ke sekolah, menuntut ilmu pengetahuan, garansi Nabi bisa menjadikan dalil. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah. Jadi sebetulnya umat Islam itu tidak boleh bodoh. Karena apa? Qur'annya ada. Jaminannya ada. Hadisnya ada. Tapi kenapa umat Islam tidak mau pintar? Bisa jadi gagal untuk memahami ini. Belum paham bahwasanya Nabi sudah menggaransikan. Kalau saya suruh milih, saya pilih ketika saya mengajar Anda, saya meninggal. Karena apa? Dari rumah saya sudah berniat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, Saya sudah berniat dari rumah. Setiap keluar dari rumah saya sudah berniat, saya mau ngajar. Sama dengan murid yang mau belajar, sama dengan
Jamaah yang ingin ngaji itu garansinya adalah fisabilillah. Karena berbagai macam pertimbangan bisa jadi itu hilang dari kita. Jadi semangat belajar dan mempelajari ini mudah-mudahan terus ada dalam diri kita, dan kita ketika dipanggil oleh Allah mudah-mudahan di majelis yang mulia, di majelis yang penuh dengan ilmu itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Mohon maaf bila mana apa yang kami sampaikan ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.